Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa dzakara fil iqna'i anna Jibril nazala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal bara'ah. Dan diceritakan di dalam kitab Al-Iqna bahwasanya sesungguhnya malaikat Jibril turun kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatal bara'ah, di malam bara'ah. Ibu, Lailatul Bara'ah itu maksudnya malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril turun menjumpai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril turun menemui Nabi besar kita. Malam nisfu Sya'ban diistilahkan oleh ulama, oleh pengarang kitab Nuzatul Majalis ini adalah malam Lailatul Bara'ah. Apa itu Lailatul Bara'ah? Malam pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari api neraka. Waqala, dan malaikat Jibril berucap, ya Muhammad, ijtahid fi hadhil lailah, bersungguh-sungguhlah pada malam hari ini. Ibu-ibu, malaikat Jibril pesan sama Nabi suruh bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Nabi sedang ibadah, sedang sholat. Maka malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk bersungguh-sungguh di malam ini ketika beribadah. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Fa inna fiha taqdil hajah. Maka sesungguhnya pada malam ini semua kebutuhan akan diluluskan, ditunaikan oleh Allah. Jadi ibu-ibu, makanya ibu kemarin tadi pesan besok malam nisfu pada datang ke mushola, ke masjid, ke majelis taklim untuk kita berdoa kepada Allah. Karena pada malam itu adalah malam di mana semua kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah atas permintaan kita, baik kebutuhan kita dunia maupun akhirat. Fajtahada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi Nabi itu, ibu-ibu, sujudnya lama banget. Tuh. Jadi ibu-ibu, ini sujudnya bukan sujud ketika sholat, tapi sujud di luar sholat. Paling bagus ketika kita minta adalah minta dalam sujud. Ya, jadi kita nanti udah assalamualaikum, minta deh sama Allah. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, itu terserah. Karena udah di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak boleh, mintanya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, jadi minta sama Allah kita banyak kebutuhan kita. Pertama-tama yang penting kita minta ampun sama Allah. Dosa kita banyak banget sama Allah. Dosa kita banyak banget sama manusia. Maka pada malam itu kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Makanya ulama kita, orang tua kita dulu bilangnya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pertukaran catatan. Iya enggak? Iya. Pada malam itu catatan kita ditukar. Yang baik alhamdulillah. Ibaratnya ibu-ibu bagi rapot tahunan. Yang jelek ada remet apa rimet? Remet ya, remedial gitu ya. Ada remet.
Yang merah dibikin biru. Biru apa hitam? Hitam. Oh, rapor hitam ya, gak ada biru. Nah, hijau kali. Iya, yang merah dibikin hitam sama Allah. Atas apa? Atas permohonan kita melalui istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu-ibu? Karena kita bentar lagi ini masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita insya Allah kasih kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah, beramal soleh. Amal soleh kita, amal ibadah kita nggak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu menentukan. Jadi saat-saat penentuan diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan adalah di Sya'ban. Kalau Sya'ban yang nggak diampunin sama Allah, nggak diterima ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Lailatul Baro'ah. Jadi ditunaikannya segala hajat kita pada malam nisfu Sya'ban. Makanya minta pada malam itu kepada Allah segala hajat kita, mudah-mudahan hajat kita dikabul sama Allah. Fa'atahu Jibril marratan saniyah. Maka malaikat Jibril datang kembali. Datang lagi nih Bu, kasih kabar kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad basyir ummataka. Ya Muhammad beri kabar kepada umatmu dengan kabar gembira. Suruh malaikat sama Allah disuruh menyampaikan kabar gembira. Apa bentuk kabar gembiranya? Fa innallaha ta'ala ghafara li jami'i ummatika ma la yusyrik bihi syai'a. Apa kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat dari Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Allah pada malam ini akan mengampuni semua dosa umatnya Nabi. Umatmu akan diampuni dosanya, seluruh umatmu. Jadi ibu-ibu, Nabi itu sayang banget sama umatnya. Pengen banget ibu-ibu, Nabi itu umatnya semuanya masuk dalam surga. Enggak ada yang masuk ke dalam neraka. Itu permintaannya Nabi. Di dalam kitab buka Syaftul Qulub itu dijelasin Nabi itu bangun 3 malam. Malam 13, malam 14, malam 15. Apa yang diminta dalam sujudnya yang lama? Minta supaya umatnya terbebas dari api neraka. Malam pertama Nabi minta dikabul sama Allah. Nabi sayang banget sama umatnya dan Allah sayang banget sama Nabi. Makanya Nabi mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah, kecintaannya Allah. Sepertiga umatnya dijamin nggak bakalan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Nabi belum puas karena baru sepertiga. Ada sisanya nggak? Ada. Banyak nggak sisanya? Banyak. Bangun lagi malam kedua, malam 14, minta lagi sampai nangis. Nabi minta sama Sayyidatuna Aisyah jangan diganggu. Tapi Sayyidatuna Aisyah penasaran nih, kira-kira Nabi ngapain? Ternyata Nabi lagi sujud lama. Sujud lama, kata Sayyidatuna Aisyah, ya Allah ini lama amat. Rasulullah sujud, dideketin takut-takut meninggal. Ternyata masih ada nafasnya Allah. Saking sujudnya lama, nangisnya pun lama. Sampai tabalal, sampai basah punya sajadah. Iya. Jadi sajadahnya sampai basah. Kemudian ibu-ibu mohon lagi sama Allah biar umatnya dibebasin dari api neraka. Dikasih sama Allah sepertiga lagi. Berarti udah berapa? Udah 2/3. Tapi masih ada sisa enggak? Masih. Khawatir yang sepertiga lagi yang belum
yang belum dijamin diampunin sama Allah, kita malah. Ya, jadi Nabi bangun lagi. Nabi bangun malam yang terakhir tuh. Nabi bukan bangunnya cuma 3 malam itu, setiap malam Nabi bangun ya, nggak kayak kita. Ya, kalau kita kebanyakannya kagak bangunnya daripada bangunnya. Ya, nah Nabi bangun pipis ya, sayang kalau pipis doang. Pas bangun jam 2, ya jam 2:30 pipis. Pas pipis ya baru 2:30, masuk lagi tidur, kebablasan subuh. Ya Allah. Malam terakhir, malam 15, sujud lagi Nabi, minta sama Allah. Akhirnya apa Bu? Dikasih kabar gembira sama malaikat bahwa seluruh umatnya Nabi, termasuk kita insya Allah, karena seluruh umatnya Nabi masuk ke dalam surga. Kenapa masuk ke dalam surga? Karena udah diampuni sama Allah. Tapi dengan catatan malla yusyrik billahi syai'an. Selama dia tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang musyrik ya. Yang kedua, di dalam kitab Muqasyafatul Qulub dan di dalam kitab-kitab yang lain ada 5 pengecualiannya. Kalau pada bulan Sya'ban ini 5 ini ada, salah satu dari 5 ini ada di dalam diri kita, maka kita nggak diampuni nama Allah. Pertama apa ibu? Musyrik kepada Allah. Yang kedua siapa? Al-aqlil walidain, durhaka sama orang tua. Makanya ibu-ibu bulan Sya'ban ini bukan karena mau Ramadan, ya. Dibilang apa Bu? Bulan roah, ya kan? Bulan roah, pada roahan, pada ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Kenapa roahan? Menandakan bahwa dia sebagai seorang anak sedang minta maaf sama orang tuanya. Ya, kalau yang udah meninggal, kalau yang belum meninggal, diziarahin kuburnya. Kuburnya belum ada, ya. Tapi udah ada yang mesen tuh Bu, ya. Udah ada yang mesen ini nanti kalau saya meninggal dikuburinnya di sini. Udah ada tuh Bu, yang udah dilubang-lubangin, tinggal masukin aja. Ya, jadi ibu-ibu siapa? Orang yang durhaka sama orang tua, di mana seluruh umatnya Nabi Muhammad diampuni, dijamin masuk ke dalam surga, mendapatkan pengampunan dari Allah, dibebaskan dari neraka. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang durhaka sama orang tua. Makanya bulan Sya'ban kalau yang hidup diziarahin deh, ditengokin. Terus yang ketiga siapa? Ibu, nggak mungkin yang ketiga ini. Azani itu orang penzina. Kalau dia nggak minta maaf sama orang tua, kalau dia nggak minta maaf. Terus kalau musyrik, kalau dia nggak tobat sama Allah, nggak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bertobat, dia nggak musyrik lagi, dia menyesal, maka dia diampuni. Yang kedua, kalau dia nggak minta maaf sama orang tua, dia nggak diampuni sama Allah. Yang ketiga, si penzina, kalau dia nggak minta maaf sama Allah, nggak bertobat, nggak menyesal, maka dia nggak diampuni sama Allah. Kalau dia bertobat, dia menyesal, dia nggak akan mengulangi kembali pekerjaan yang jelek itu, dia akan diampuni sama Allah. Yang keempat apa? Yang keempat, mudminul khamri. Apa itu mudminul khamri? Pecandu narkoba. Pecandu narkoba, kalau dia nggak minta ampun sama Allah, nggak bertobat, nggak menyesal, nggak akan mengulangi lagi. Dia diampuni sama Allah. Tapi kalau dia nggak melakukan pertobatan kepada Allah, dia nggak diampuni sama Allah. Yang kelima, musyahin. Apa itu musyahin? Berantem, musuhan, cekcok, nggak bertegur sapa. Makanya ibu-ibu bulan Sya'ban itu dikenal dengan bulan saling maaf memaafkan. Ada yang musuhan nggak?
Kalau ada yang pada musuhan, ya sama dia nggak musuhan, sama saudara kali, ya. Soima sama saudara, sama mertua, sama menantu, sama ipar. Oh, ayo dah. Lagian yang dipanggil Soima doang. Yang lain ya. Jadi ibu-ibu mau terpaksa mau kayak gimana bulan Syaban minta maaf. Ya, jangan salaman dilewatin orang. Ya, iya, saking keselnya. Besok bulan Ramadan kagak diterima ibadahnya sama Allah. Sayang nggak? Sayang. Ya. Jadi itulah pentingnya kita nanti bulan mengakhiri bulan Syaban ini dengan pertobatan kepada Allah. Ya sudah jam 12, sudah azan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Minggu besok kita apa tadi? Salat. Minggu besoknya lagi kita tawafan. Minggu besoknya lagi puasa. Iya kan? Iya. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur ya. Panjang umur, ibu udah udah ngaji di sini dengan komitmennya, dengan konsekuensinya. Ibu-ibu mudah-mudahan kita dalam keadaan kebersamaan seperti ini diberikan silaturahim yang panjang sampai surga. Amin ya robbal alamin. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang belum ada tugas, Ratih sama Soimah. Jam sweetan. Sweet atau Ratih deh, karena dia datangnya duluan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sweetan berdua. Doa akhir. Terima kasih atas pembelajaran yang telah disampaikan Ratih. oleh Ustazah Haji Ayumi. Semoga pembelajaran hari ini dijadikan pembelajaran untuk kita semua dan selamat dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami persilakan untuk selanjutnya membaca doa akhirnya itu. Terserah. Dipersilakan Mama Lati. Dasar. Saya sebagai udah. Ntar dulu, saya sebagainya belum. Saya sebagai MC, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari itu dari ini Mama Gina. Itu dari MBG. Mohon dimaafkan setiap hari. Dan untuk selanjutnya pembacaan doa akhir yang akan dibacakan oleh Bu Ratih. Silakan. Bukan Mama Ratih, Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi Ibunya wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan membacakan doa. Kita angkat kedua belah tangan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaromatil Fatihah. Amin. Iftah lana abwaba khair waj'alil hadirina min ahsanil ahlil khair. Ya farizal ham, ya kasibah, ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al balai fala ya Allah,
wa ya dafi'al bala ya rahim ya Amin. rahman wa ya Amin. dafi'al bala ya rahim Amin. rahmatika ya arhamar rahimin Amin. wa fiha subhanahu wa ta'ala Wa tahiyyatuhum fiha salam. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti ibu-ibu bisa-bisa nih setiap datang ke majelisan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dites satu-satu kagak bisa nih. Sombong. Sombong banget bisa. Tiap hari dibaca ya sombong banget yang udah bisa ya. Iya, belagu banget.